Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi my student. Meet with me again in my class today. We learning about the new subject. The title is thank you and apologize. Ya, jadi kita akan belajar tentang ekspresi berterima kasih dan meminta maaf. Nah, kalau minggu kemarin kamu sudah belajar tentang greeting and parting. Okay, next. Okay, look on the picture here. Lihat di gambar ya, kita baca di sini. Let me help you cross the street, mom. Thank you. You're welcome. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ada seorang anak sedang menolong ibu-ibu untuk menyeberang jalannya. Jadi dia bilang, izinkan saya untuk menolongmu menyeberang jalan, katanya. Apa kata ibunya? Terima kasih. You are welcome. Oke, ini yang disebut dengan expression of thanking, ya, ucapan berterima kasih, ya. Next. Thanking. The sentence thank you is used to express gratitude or to thank for help. Jadi kata thank you ini untuk mengekspresikan atau menyatakan gratitude. Apa itu gratitude? Ucapan terima kasih. Jadi ucapan terima kasih itu disebut juga dengan gratitude, atau untuk menyatakan terima kasih atas bantuan. Meanwhile, the sentence you're welcome is the response. Nah, jadi tadi kalimat you're welcome ini yang berarti sama-sama ini adalah responnya. Ketika orang mengucapkan terima kasih, maka kita juga menjawab, yaitu disebut dengan respond. Next. Nah, look here, expression, ada thankingnya di sini, ada ekspresi ucapan bagaimana kamu mengucapkan terima kasih. Lalu di sini ada responding. Responding itu adalah respon dari ucapan. Di sini ada thanks, thanks a million, thank you very much, thank you so much, and I'd like to show my gratitude. Ini artinya apa? Ini semua berarti terima kasih. Jadi kamu bisa gunakan yang mana saja yang kamu suka, ya. Biar bervariasi. Jangan selalu pakai thanks, ya. Bisa pakai thanks a million atau I'd like to show my gratitude. Ini sangat bermakna ini. Oke, responnya bagaimana? Responnya bisa menggunakan you're welcome. Ini yang familiar, yang paling sering kita gunakan adalah you're welcome. Don't mention it. Ini juga harus, ya, kamu harus bisa menggunakan ini. Don't mention it. Don't mention it. Kalau kamu satu-satu tapi lebih gampang, don't mention it. And my pleasure. My pleasure juga mengatakan artinya sama-sama. That's okay. Nah, ini juga mengatakan sama-sama. Dan no problem. Kalau diartikan no problem tidak masalah, ya. Tapi artinya sama dengan you're welcome, sama-sama. Terima kasih, sama-sama. Jadi seperti itu. Thank you. Don't mention it. Atau thank you. My pleasure. Ya, jadi saya harap setelah mempelajari ini kamu bisa mempraktekkan ini di kehidupan sehari-hari. Next. Okay, again with the picture here, ya, new picture. Okay, di sini kita tentang anak dan ibu nih. Kita baca dulu, ya. I'm sorry, mom. I accidentally spilled my juice on the rug. It's alright, dear. We can wash it. Thank you, mom. Don't mention it. Oke, di sini ada ekspresi dari thank you dan don't mention it. Ini masuk kemana ini? Iya, ini masuk ke yang pelajaran yang tadi, ya. Nah, yang sekarang mau kita pelajari adalah tentang kata sorry di sini, yaitu tentang meminta maaf. Oke, di sini ada apology. Ya, the sentence says, I'm sorry, mom. I accidentally spilled my juice on the rug. Jadi kalimat yang mengatakan maaf, ma, saya tidak sengaja menumpahkan jus saya di atas karpet. Show that Evelyn apologized for her mistake for spilling out juice on the rug. Ini menunjukkan, ya, show ini menunjukkan bahwa Erlin, jadi di gambar tadi namanya Erlin, menyatakan permintaan maaf. Jadi ada kata sorry di sini, berarti dia apologize, ya. Apologize itu adalah ucapan meminta maaf artinya, ya. Oke, next. Lihat di sini, ya, ekspresi dari permohonan maaf itu ada beberapa di sini.
Dan di sini ada responnya. Oke, I'm really sorry. Ya, saya sangat-sangat minta maaf. Nih. I'm sorry for arriving late. Nah, jadi di sini arriving late-nya ini bisa kita ganti dengan kata apapun, ya. Jadi sampai I'm sorry for, sampai for aja. Saya mohon maaf untuk apa? Jadi arriving late-nya bisa kamu ganti dengan apapun. Kalau di sini datang terlambat, kamu bisa ganti apa saja, sampai for aja. Lalu, please forgive me. Tolong maafkan saya. I do apologize. Saya mau minta maaf, saya mohon maaf. Ini sama artinya. Sorry for. Nah, ini sama dengan bundalan yang kedua ini ya, untuk bundalan keempat, sorry for. Cukup sampai for aja, setelahnya kamu bisa gunakan apapun alasan untuk meminta maaf. Kalau di sini contohnya sorry for what I have done. Maaf untuk apa yang telah saya lakukan. I didn't mean to. Saya tidak bermaksud seperti itu. Untuk yang respon untuk meminta maaf secara secara global, maka kita menggunakan never mind, sir, it's alright, it's okay, atau forget it. Tetapi jika kamu menggunakan alasan nih seperti yang bundalan kedua, maka dia ada ini kata-kata tambahan, ya. Okay, but don't do it again. Nah, karena dia bilang di sini, maaf saya terlambat datang. Baiklah, tapi jangan ulangi lagi. Nah, itu dia. Oke, next. Nah, setelah kamu mempelajari dialog tadi, ini tugas kamu ya. Create dialogues expressing thanking. Jadi kamu disuruh untuk membuat dialog seperti contoh di sini dari kata kerja dan juga kata benda yang ada di sini. Sebagai contoh ini ada kata kerjanya adalah lock and door. Jadi kunci dan pintu. Kamu harus bikin seperti contoh di sini. Would you please lock the door? Nah, maukah kamu mengunci pintu? Maka di sini ada ekspresi responnya, jawabannya sure. Jadi temukan ini tadi. Mana dia? Nih, expressionnya ini banyak di sini ataupun di tempat-tempat yang lain ya. Untuk menemukan expression yang tepat di sini, jadi would you please lock the door. Jadi lock ini berasal dari soal, door-nya ini juga dari soal. Maka ini sure, boleh ganti okay. Dan di sini ada kata thank you yang menyatakan thanking tadi, dan you're welcome adalah responnya. Jadi tugas kamu adalah membuat dialog seperti ini, seperti contoh berdasarkan kata kerjanya. Di sini ada move sama chair. Jadi temukan kalimatnya. Di sini berarti memindahkan kursi ya. Lalu ada wash dishes, ini mencuci piring, berarti sini deliver cake, mengirimkan atau mengantar kue. Dan yang keempat turn on lamp, menghidupkan lampu. Jadi tugasnya lakukan seperti contoh. Tuh, kebalik-balik ini. Bukan seperti contoh. Dan tugas kedua ini untuk what kind of expression will you say to the following situation. Jadi ini kamu harus mengisinya seperti contoh juga. Put a tick in the correct column and write a suitable expression for each situation. Jadi di sini kamu baca situasinya ya, situasinya ada 5 di sini. Di sini kinds of expressionnya, jenisnya, apakah ini berupa ucapan terima kasih atau ucapan permintaan maaf. Lalu temukan ekspresinya. Ekspresi apa yang harus kamu ucapkan? Oke, nomor 1 Ibu kasih contoh di sini. You turn on music loudly. Kamu menghidupkan musik terlalu keras. Meanwhile, your sister is studying and she is annoyed. Jadi sedangkan kakakmu sedang belajar dan dia merasa terganggu. Maka ini berupa situasi seperti apa? Oh iya, kalau di sini musiknya terlalu keras, lalu sedang belajar dan terganggu, maka ini merupakan situasi yang mengharuskan kamu untuk apa? Berterima kasih atau meminta maaf? Ya jelas dong meminta maaf, maka kasih contreng di sini. Lalu ekspresi apa yang kita gunakan untuk menyatakan permintaan maaf kita? Temukan di slide yang tadi, di tabel tadi ya. Jadi di sini Ibu kasih di sini I'm really sorry. Jadi saya sangat minta maaf atas kejadian ini. Nah, jadi tugas kamu
buat tabelnya seperti ini. Aduh, sorry, kepencet ini. Buat tabelnya seperti ini. Lakukan seperti contoh yang saya berikan, ya. Lalu baca lagi soal yang keduanya. Ini adalah you study hard at night, your mother makes a glass of tea for you. Nah, kamu sedang belajar sampai malam, belajar ya. Ibu kamu membuatkan segelas teh untuk kamu. Nah, kira-kira ini ucapan apa? Maaf atau terima kasih? Ayo, temukan ya. Lalu yang ketiga, you and your friend have an appointment. Due to several reasons, you cancel it. Nah, kamu dan teman kamu memiliki ada janji nih, tetapi kamu memiliki alasan dan kamu membatalkannya. Maka yang mana nih? Dan yang keempat, you ask your friend to help you carry your books. Nah, kamu meminta teman kamu untuk membawa bukumu. Ayo, mana ekspresinya? Dan yang terakhir, abangmu memberimu sebuah kado ulang tahun. Nah, udah bisa ya, udah saya artikan di situ. Jadi tidak ada alasan buat kamu tidak mengerti atau tidak bisa. Oke. Ya, sekian pelajaran kita hari ini. Dan kerjaan tugasnya dan kumpulan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Tidak bisa.